Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Tiba-tiba tubuh Wo Yuhao mengalami perubahan lagi. Dia melepaskan seberkas cahaya hijau giok intens dari tubuhnya. Sinar cahaya hijau giok ini dengan cepat menyatu dengan pusaran air dan membuatnya berhenti. Setelah itu mulai mengalir ke arah berlawanan. Energi kehidupan yang luar biasa mulai mengalir ke tubuh Dr. Abadi Doulo Wang Shan-er. Wang Shan-er tertegun. Setelah itu dia merasakan manfaat dari energi kehidupan yang sangat besar ini. Seperti yang dia rasakan sebelumnya, energi kehidupan yang berasal dari tubuh Wo Yuhao sangatlah murni. Tidak ada bentuk kenajisan di dalamnya. Itu jauh lebih murni daripada kekuatan jiwanya sendiri. Ekspresi terkejut muncul di wajah Dr. Abadi Doulo. Wang Shan-er sebenarnya seperti Mu En dan Long Xiaoyao. Dia adalah seorang bakat generasi. Dia adalah satu-satunya penatua kehormatan yang tersisa dari Kekaisaran Starlo. Dia telah melindungi kekaisaran selama beberapa dekade, namun dia tumbuh semakin tua, hampir mendekati 200 tahun sekarang. Seiring bertambahnya usianya, dia merasa energi hidupnya dengan cepat memudar. Dia percaya dia hanya memiliki 10 tahun lagi untuk hidup, namun setelah Wo Yuhao menuangkan energi kehidupan murni itu ke tubuhnya, dia ditawarkan kesempatan lain untuk membuat kemajuan ke peringkat lain. Dia adalah Doulo Transcendent, dan dengan meningkatkan kultivasinya satu peringkat lagi, ia akan bisa hidup selama beberapa dekade lebih lama. Pintu dari peringkat 95 ke peringkat 96 tampaknya perlahan telah terbuka. Setelah dengan cermat mengamatinya, dia dengan cepat merasa lega. Wo Yuhao dalam kondisi baik, lebih baik dari yang diharapkannya. Wang Shan-er diam-diam terpesona. Setiap individu memang memiliki waktu istirahatnya sendiri. Jika semua energi kehidupan ini miliknya, dia percaya bahwa Yuhao mungkin bisa menjadi seorang limit Doulo di masa depan. Baginya, energi kehidupan murni ini dapat langsung diubah menjadi kekuatan jiwa, namun energi kehidupan murni semacam itu hanya akan berfungsi untuk meningkatkan energi kehidupan di tubuhnya. Dr. Abadi Doulo menyerap energi kehidupan yang tersisa di udara ke dalam tubuhnya. Dia tidak mungkin menyia-nyiakannya. Dia telah menuai imbalan besar hari ini. Hanya dalam waktu singkat ini dia merasa seolah-olah kemacetan yang telah membuatnya frustasi begitu lama bisa dipecahkan. Cahaya hijau mulai perlahan-lahan terbentuk dan puncak gunung mulai menjadi damai sekali lagi. Yuhao sudah mendapatkan kembali kemerahan di pipinya sekarang. Wang Shan-er terkejut ketika dia menemukan bahwa meridian Yuhao yang rusak dipenuhi dengan energi kehidupan. Bahkan Dr. Abadi Doulo dikejutkan oleh adegan seperti itu. Itu terlalu ajaib. Natua, bagaimana? Susan Si bertanya dengan lembut. Dr. Abadi Doulo menjawab, baiklah, dia baik-baik saja sekarang, namun ia perlu waktu untuk pulih. Tolong bawa dia kembali dulu. Wang Shan-er menoleh ke Adipati Rema Putih dan berkata, Adipati, aku akan membawanya kembali terlebih dahulu dan mengamatinya untuk jangka waktu tertentu. Kondisinya agak istimewa, namun secara keseluruhan dia harusnya baik-baik saja. Baiklah, aku akan mengandalkanmu kalau begitu, kata Adipati Rema Putih dengan hormat. Pada saat ini, situasi di sini di pegunungan Mingdo sudah diatur. Kekaisaran Ryu tidak menempatkan banyak pasukan di sini. Ketika pagoda Dewa Kematian pergi, itu berarti bahwa pertahanan mereka di sini sudah gagal. Kali ini, Kekaisaran Ryu telah meninggalkan banyak alat jiwa. Segera mereka semua kembali ke markas. Wang Shan-er mengirim Wo Yuhao kembali ke tendanya dan melakukan pemeriksaan lagi padanya. Setelah itu, ia menginstruksikan semua orang untuk tidak memindahkannya dan membiarkannya sembuh. Dia seharusnya bisa pulih segera. Setelah menyampaikan instruksinya,
dia kembali. Dia bergegas kembali untuk mencoba mengembangkan kekuatan jiwanya sendiri dan mencoba menaikkannya ke peringkat 96. Semua orang dari Akademi Shrek mengepung tempat tidur Huo Yu Hao pada saat ini. Mereka semua menghela nafas lega. Mereka akhirnya merebut kembali kendali pegunungan Mingdo yang benar-benar mengubah situasi di seluruh benua. Mereka pada dasarnya telah menyelesaikan misi. Selanjutnya itu urusan Adipati Rama Putih. Mereka hanya menanti Huo Yu Hao pulih. Setelah beberapa saat, Susan Si berkata, "Baiklah, semua orang pasti lelah setelah bergerak sepanjang malam. Mari kita lakukan dengan cara ini. Kita akan bergiliran mengawasi Yu Hao. Gadis-gadis lebih teliti. Guyi, aku akan menugaskanmu peran ini terlebih dahulu, dan kamu akan mengawasinya sampai fajar. Yu akan mengambil alih setelahmu. Kita akan memutuskan daftar setelah itu. Guyi tetap di sini. Adapun yang lain kembali dan istirahat." Yu Hao tidak sadarkan diri sehingga Susan Si mengambil alih perannya sebagai pemimpin. Semua orang mengangguk. Ye Guye bahkan sedikit bersyukur saat melihat Susan Si. Ada pandangan aneh di mata Tang Wutong. Dia menatap Ye Guye sebelum melirik Huo Yu Hao. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan tenda. Meskipun Susan Si tidak yakin apakah Tang Wutong adalah Wang Dong-er, setidaknya dia tahu bahwa dia sangat mirip dengan Wang Dong-er. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Jika Wang Dong-er benar-benar mengalami kecelakaan, Tang Wutong mungkin menjadi kepercayaan baru Huo Yu Hao di masa depan. Inilah sebabnya dia mencoba merangsang hubungan di antara mereka berdua. Semua orang meninggalkan tenda dan hanya Ye Guyi yang tersisa. Saat dia melihat Huo Yu Hao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. "Yu Hao, cepat sembuh. Aku tahu bahwa kamu belum pernah menyukaiku sebelumnya dan kamu tidak akan pernah menyukaiku. Namun aku merasa sangat senang memiliki kesempatan untuk berdua denganmu dan merawatmu. Tidakkah kamu pikir aku sangat bodoh?" Ye Guyi menyeka Huo Yu Hao dan diam-diam dia duduk di sampingnya dan mengawasinya. Di luar tenda, sepasang mata yang indah bergerak menjauh dari jendela. Tang Wutong berdiri di sana dan diam-diam menghela nafas lega. Ketika dia meninggalkan tenda sebelumnya, dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang akan terjadi antara Huo Yu Hao dan Ye Guyi. Mengingat dia sudah dalam keadaan seperti itu, namun dia tidak bisa menenangkan diri setelah meninggalkan tenda. Dia diam-diam kembali keluar tenda dan diam-diam mengawasi dari luar. Dia melihat Ye Guyi menyeka wajah Huo Yu Hao. Perasaan yang tak terukiskan melonjak ke dalam hatinya. Dia bahkan ingin menyerbu masuk, namun dia segera tersentak. Kenapa aku seperti ini? Dia tidak ada hubungannya denganku. Mengapa aku begitu khawatir tentang dia? Orang lain memperhatikannya dan memperlakukannya dengan sangat baik. Kenapa aku tidak bahagia untuknya? Pikiran-pikiran ini terus bermain di benaknya ketika dia melihat Ye Guyi mengangkat tangannya dan ingin menyentuh wajah Huo Yu Hao. Dia melupakan semuanya lagi dan ingin masuk ke dalam tenda. Hanya ketika Ye Guyi menurunkan tangannya, dia menghela nafas lega. Tang Wutong mengepalkan tangannya saat dia berbalik dan mengintip ke langit malam. Dia menjulurkan lidah ke langit dan bertanya pada dirinya sendiri, "Tang Wutong, ada apa denganmu? Kenapa kamu merindukan orang ini? Jangan bilang kalau kau cemburu. Mengapa? Hanya karena dia menyelamatkanmu?" "Tidak, aku tidak bisa seperti itu. Dia hanya orang biasa. Selanjutnya, dia sudah memiliki kekasih. Jadi bagaimana jika dia luar biasa? Dia juga tidak terlalu tampan. Tidur. Pergi dan tidurlah." Ketika dia berbicara pada dirinya sendiri, dia mulai berjalan menuju tendanya. Namun, dia berjalan dengan sangat lambat. Dini hari, Dr. Abadi Dolo senang ketika dia datang ke tenda Huo Yu Hao dan memeriksa kondisinya sekali lagi. Seperti yang dia harapkan kemarin, dia berhasil menembus kemacetan yang dia hadapi selama bertahun-tahun. Setelah menyerap energi kehidupan murni dari Huo Yu Hao, dia naik dari peringkat 95 ke peringkat 96. Langkah terakhir ini tidak mudah. Butuh waktu hampir 60 tahun untuknya, namun dia akhirnya mencapainya. Yu Hao
tidak diragukan lagi bertanggung jawab untuk ini. Itulah sebabnya dia datang di pagi hari meskipun dia tidak perlu melakukan perawatan padanya, dia masih harus mencoba yang terbaik untuk membantunya. Itu adalah bentuk rasa terima kasih kepadanya. Woyuho dalam kondisi stabil, meridian yang rusak perlahan-lahan pulih dan ia pulih secara keseluruhan dengan cepat. Ye Guyi tidak tidur sepanjang malam. Ketika dia melihat Dokter Abadi Doulo diam-diam mengangguk ketika dia memeriksa Yu Hao, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Penatua Dokter Abadi, bagaimana kabar Yu Hao? Akankah dia baik-baik saja?" Wang Shan'er meliriknya dan merasa geli ketika dia berkata, "Nona muda, semakin khawatir dirimu, semakin tidak tertib dirimu. Dalam hal emosi, kamu harus bekerja lebih keras. Ada semacam stres yang terpendam dalam dirimu. Aku menganggap itu ada hubungannya dengan dia, bukan? Aku bisa merasakan bahwa jiwa bela dirimu berasal dari asal yang sama denganku. Baiklah, aku akan membantumu." Saat dia berbicara, Dokter Abadi Doulo mengangkat tangan kirinya dan dengan lembut menekan dada Ye Guyi. Ye Guyi merasakan hembusan kekuatan jiwa yang menyegarkan memasuki tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak bersih, dia merasa nyaman tak terukiskan sesudahnya. Jika bukan karena fakta bahwa Wo Yu Hao sedang tidur, dia akan berteriak ke langit. Obat dapat menyembuhkan luka dan penyakit, tetapi masalah jantung tidak dapat diselesaikan melalui obat. Nona muda, aku dapat mengatakan bahwa kamu benar-benar menyukainya. Mengapa? Kau begitu cantik, bukankah dia puas? Wang Shan'er menarik tangan kirinya dan menyentuh kepala Ye Guyi. Ye Guyi merasa jauh lebih baik setelah simpul di hatinya terlepas saat dia melihat tatapan penuh bijaksana di mata Dokter Abadi Doulo. Matanya berubah merah dan dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia berkata, dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Aku tidak menyalahkannya. Mungkin aku hanya jatuh cinta pada kenyataan bahwa dia begitu gigih dalam cinta. Dokter Abadi Doulo menghela nafas dan berkata, "Anak muda, sulit untuk mengatakan apa itu cinta. Aku sama ketika aku masih muda. Hanya saja mencintai seseorang bukan berarti memiliki orang itu. Selain itu, ada hal-hal lain yang disukai dan dikagumi di dunia ini. Tidak ada yang salah dengan menyukainya, hanya saja jangan terlalu keras kepala. Jika tidak, kamu hanya akan merasa tertekan sepanjang hidupmu. Kamu harus belajar melepaskan. Mengerti?" "Ya, terima kasih atas saran Anda, Penatua." Ye Guyi mengangguk dengan lembut, namun dia tetap mengalihkan pandangannya ke arah Wo Yu Hao. Wang Shan'er tersenyum sedikit. Dia seharusnya baik-baik saja, namun dia masih perlu waktu untuk pulih karena meridiannya rusak parah. Jika aku mulai penyembuhan dari awal, aku perlu setidaknya setengah tahun untuk sepenuhnya menyembuhkannya. Aku bahkan tidak bisa menjamin bahwa tidak akan ada efek samping. Seluruh kultivasinya bahkan mungkin telah dinonaktifkan, namun energi hidupnya terlalu kuat. Dia pasti mengalami sesuatu yang istimewa dan dengan demikian dapat pulih sendiri. Menurutku, dia seharusnya baik-baik saja dalam waktu paling lama 10 hari. Aku harus mengatakan bahwa ini adalah sebuah keajaiban. Sembuh dalam 10 hari, itu luar biasa. Ye Guyi tidak bisa membantu tetapi bersorak. Pada saat ini, tirai ke tenda terbuka dan Nan Qiu masuk. Apa yang hebat, apakah Yu Hao baik-baik saja? Nan Qiu dengan cepat berjalan ke sisi Ye Guyi dan memandang Wo Yu Hao. Melihat dia masih sama dengan malam sebelumnya, ekspresinya kecewa. Dokter Abadi Doulo tertawa. Satu lagi. Ada begitu banyak pria di luar sana, mengapa kalian semua jatuh cinta pada pria yang sama? Tidak ada masa depan. Bukankah itu lebih menyakitkan? Namun kalian tidak seburuk itu. Setidaknya kau tidak memiliki ikatan mental karena naksir padanya. Wajah Nan Qiu memerah dan dia berkata, "Penatua, jangan mengolok-olokku. Aku tidak suka pria ini. Saudari Guyi yang menyukainya." Dokter Abadi Doulo tertawa. "Aku sudah tua tapi aku tidak buta. Jika aku bahkan tidak bisa mengatakan bahwa kamu menyukainya, bukankah itu akan sia-sia? 200 tahun hidupku akan benar-benar sia-sia jika aku tidak bisa tahu menau tentang itu." Baiklah. Aku tidak akan repot-repot dengan masalah anak muda lagi. Kalian dapat mengatasi masalah sendiri. Ingat, jangan menyentuhnya. Jika meridiannya bergetar atau bergeser,
ataupun bergerak apapun itu akan ada masalah. Ya, Nan Qiuqiu dan Ye Guyi buru-buru mengakui kata-katanya di luar tenda. Seseorang diam-diam berdiri di sana. Dia datang ketika Dokter Abadi Dolo pergi, tetapi dia tidak memasuki tenda. Dia hanya menguping pembicaraan Nan Qiuqiu dan Ye Guyi. Ketika dia mendengar semua ini, dia berbaik dan diam-diam pergi. Untuk beberapa alasan, dia mulai merasa kesepian jauh di dalam hatinya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.